Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, Rabu tanggal 25 Februari tahun 2026, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Tagan sohu jadi hoddopeho diburtian, nungahu taddahiakko. Jalatagan soruar dopeho sian apuan ni natorasmu, nungahu parbadiahiyakko. Hupabakit togabe panurirang tuaka bangso. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia adalah anak Imam Hilkia dari Anatot, tanah Benjamin. Yeremia adalah salah seorang nabi besar di dalam Perjanjian Lama. Arti nama Yeremia ialah Tuhan adalah tinggi atau luhur. Yeremia melayani selama 40 tahun. Situasi Yehuda pada saat itu berada dalam krisis moral, kepemimpinan, krisis agama, dan tidak mempedulikan hak-hak orang miskin, hak-hak janda, yatim piatu, dan lain-lain. Dalam situasi yang demikianlah, Yeremia dipanggil Allah sebagai hambanya. Dia sebagai nabi, sebagai juru bicara Tuhan, untuk menerima dan menyatakan kehendak Tuhan. Panggilan menjadi nabi ketika usia Yeremia masih muda. Dalam bahasa Ibrani dikatakan na'ar, artinya masih sangat muda belia. Ada 3 hal yang menarik dari pemanggilan kepada Yeremia ini. Allah telah mengenal Yeremia, Allah telah menguduskan Yeremia, dan Allah telah menetapkan Yeremia. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Allah telah mengenal Yeremia. Mengenal dalam bahasa Ibrani iada. Melihat, artinya memperhatikan, mengawasi. Artinya, pengenalan yang sempurna, baik secara jasmani maupun rohani. Panggilan itu terjadi sebelum Allah membentuk Yeremia dalam rahim ibunya. Pengenalan Allah tidaklah dangkal sebatas pengenalan intelektual, tetapi pengenalan menyeluruh dan utuh. Allah adalah omniscience, maha tahu. Kita bisa lihat dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah lebih dahulu mengenal kita sebelum orang tua kita atau diri kita sendiri. Itu sebabnya kehadiran kita di dunia ini bukanlah secara kebetulan, tetapi atas sepengetahuan dan rencana Allah. Yang kedua, Allah menguduskan Yeremia. Pemilihan itu dipertegas lagi dengan tindakan menguduskan.
higadastika, aku telah menguduskan engkau. Secara mendasar, diakui bahwa kekudusan adalah milik Allah. Karena itu, sesuatu yang dikuduskan itu berarti dipisahkan atau berbeda dari dunia ini dan dikhususkan menjadi milik Allah. Dalam nats ini menjelaskan bahwa Yeremia milik kepunyaan Allah. Yang ketiga, Allah menetapkan Yeremia. Kata menetapkan, natatika, atau memberi. Namun kata ini dapat juga diartikan dengan menempatkan atau menetapkan atas di dalam suatu pekerjaan tertentu. Allah menetapkan Yeremia menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada seluruh bangsa. Allah lah yang berinisiatif menetapkan Yeremia untuk terus bekerja secara aktif memimpin, membimbing, dan menyertainya dalam menjalankan tugas sebagai utusan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan hari ini menegaskan bahwa hidup kita bukanlah produk gagal atau sekedar hasil biologis atau kebetulan atau hasil keputusan manusia. Kita adalah hasil desain yang disengaja. Sebelum dunia ini melihat kita, Tuhan sudah lebih dahulu melihat dan mengenal kita. Kita adalah pribadi yang dirindukan oleh Allah. Hidup Anda bukanlah sebuah kesalahan atau beban. Ada misi khusus yang Tuhan tugaskan hanya kepada Anda yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mengenal kelemahan Anda. Namun Dia tetap memilih Anda. Dia tahu Anda mungkin akan gagal. Namun Dia tetap menetapkan Anda. Jika Anda merasa kecil atau tidak berarti, ingatlah, Anda adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memiliki rencana yang buruk. Dengan otoritasnya, Allah telah menetapkan kita seperti Yeremia tanpa pemungutan suara. Itu artinya bahwa tidak ada satupun yang dapat membatalkan ketetapan itu selama kita berjalan bersama Dia dalam otoritasnya. Keberhasilan kita tidak tergantung pada kehebatan kita, tetapi pada seberapa setia kita bersandar kepada Dia yang menetapkan kita. Berhentilah membandingkan diri dengan orang lain atau merasa tidak berharga. Saat dunia ini meremehkan atau Anda merasa tersesat, ingatlah bahwa Anda dibentuk dengan tangan Tuhan, dikenal dengan kasih-Nya, dan ditetapkan untuk kemuliaan-Nya. Kita berharga bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena Allah sebagai pemilik kita di dalam Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, Engkau telah mengenal, menguduskan, dan menetapkan kami sebelum kami lahir ke dunia ini, dan menyebut kami umat-Mu untuk menjadi saksi dan memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Ingatlah kami bahwa kami adalah milik-Mu, dan Engkau mengutus kami untuk menyampaikan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berikan kami keberanian menyatakan kehendak-Mu,
agar dunia ini dipenuhi kasih karunia-Mu. Berkatilah setiap orang yang percaya kepadamu, secara khusus mereka yang mendengarkan firman saat ini. Sertai dan pulihkan kehidupan mereka, agar dapat mempersembahkan yang terbaik dalam kesempatan hidup saat ini. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom.